Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bagaimana sedulur-sedulur yang menonton channel setia Indonesia Jaya, mudah-mudahan sedulur-sedulur sehat selalu dan ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberkahkan rezekinya, ditambah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini sedulur-sedulur sedikit saya akan mengomentari perihal Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah Pondok Pesantren Al Zaitun ini sesat atau tidak? Nah, kita selidiki berdasarkan sudut pandang dari segi ilmu fikih, kemudian tauhid dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut cek video-video kesesatan Al Zaitun, dari arah mana sajakah dan dari bentuk ibadah mana sajakah Al Zaitun ini sesat. Cek videonya. Adzan di pondok Allahu Al Akbar. Zaitun berbeda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, setelah sedulur-sedulur menyimak, kita komentari sedikit terkait Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Nah, berdasarkan pendapat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jabar, dalam hasil basul masailnya mengatakan bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini dikatakan sesat dari berbagai bidang. Seperti halnya contoh diantaranya, satu, dari segi barisan sholat. Nah, dari segi barisan sholat, Pondok Pesantren Al Zaitun ini menerapkan sholat yang berjarak antara satu orang jamaah dan lainnya itu berjarak. Nah, ini bertolak belakang dengan aturan fikih dan bertolak belakang dengan ijma kesepakatan para ulama. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in saja, ini sebagai taukid penguatan, di dalam kitab Fathul Mu'in bahwasannya salah satu karya Al-Alim Al-Alamah Syekh Jauddin Al-Bari, beliau mengatakan bahwasannya wa kurihalil ma'mum infiradun anis sofi alladhi min jinsihi in wujida fihi sa'atun
bal yadkhulu. Dimakruhkan bagi seorang makmum untuk menyendiri dari barisan sejenis dengan jikalau masih ditemukan celah untuk masuk ke dalam jamaah barisan pertama misalkan, maka bal yadkhulu, maka harus masuk ke barisan tersebut. Sedangkan di Pondok Pesantren Al Zaitun ini menerapkan barisan yang terpisah-pisah. Nah, ini salah satu yang bertentangan dengan aturan fikih sebagaimana dalam kitab Al-Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, menerapkan atau menempatkan seorang non-muslim ini saat sholat berjamaah di depan. Nah, ini tidak dibenarkan karena seorang non-muslim ini ya tidak diperkenankan untuk mengikuti jemaah untuk melaksanakan sholat, apalagi ini disimpan di barisan depan. Ditakutkan apa? Ditakutkan banyak para santri yang masih kecil kemudian mereka menganggap bahwasannya hal tersebut diperbolehkan. Nah, ini yang akan menjadi kesesatan keberlanjutan seperti itu. Ini sangat-sangatlah bahaya sedulur-sedulur. Dan ini patut kita tentang pemahaman seperti itu. Kemudian yang ketiga, menerapkan atau mencampurkan sop barisan antara laki-laki dan perempuan. Nah, antara sop laki-laki dan perempuan ini seharusnya dipisahkan seperti itu. Sedangkan prakteknya di Pondok Pesantren Al Zaitun ini, laki-laki dan perempuan itu disatukan sapnya. Dicampur laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, itu tidak dibenarkan. Dikomentari hal tersebut kita rujuk kepada karya Al-Alim Al-Alama Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jan. Beliau mengatakan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jangankan sholat seperti yang diterapkan Al Zaitun ini, barisan laki-laki dan perempuan disatukan seperti itu. Perempuan itu lebih utama sholat di dalam rumah, di kamar seperti itu. Walaupun sholat perempuan ma'an Nabi SAW, sholat berjamaah berserta baginda Nabi Muhammad SAW, itu apa? Lebih utama. Yang mana? Lebih utama yang berada di dalam rumah. Sholat perempuan itu, walaupun berjamaah beserta Nabi, yang lebih utama adalah sholat perempuan tersebut di dalam rumah. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak ada pungkiri keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani ini sangat luar biasa, baik di dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan banyak ulama-ulama yang lahir seperti beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu salah satunya kritisi atau kritik dari Pondok Pesantren Al Zaitun dari segi barisan sholat yang dicampur antara laki-laki dan perempuan itu sangat bertentangan dengan aturan fikih, dengan aturan ijma kesepakatan para ulama. Itu salah satunya. Kemudian yang mana lagi? Kemudian yang keempat. Yang keempat yaitu menyandarkan argumen fikih kepada bukan ahlinya dengan alasan bahwa sholat yang diterapkan Al Zaitun ini mengambil madhab Bung Karno. Nah, itu tidak dibenarkan karena kata para ulama, wal mujtahidu man ya'rifu bi ahkamil Quran. Yang disebut dengan seorang mujtahid mutlak yang patut diikuti seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu adalah orang-orang man ya'rifu bi ahkamil Quran, orang yang mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan mampu membedakan antara ayat yang am, ayat yang khos, ayat yang muzmal, mubayyin, yang umum, yang khusus. Itu seorang mujtahid mutlak itu yang mampu seperti itu, yang mampu dalam berbagai pan ilmu, baik nahuknya, soroknya, bayannya, manteknya, ma'ani, bilago, mandadoroh, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Itu sedangkan Pondok Pesantren Al Zaitun mengambil rujukan menganut madhab Bung Karno, itu tidak dibenarkan. Karena apa? Bung Karno tidak memiliki kredibilitas keahlian dalam menjadi seorang mujtahid mutlak. Itu bukan artian saya merendahkan Bung Karno, tapi Bung Karno itu memang bukan ahli dalam bidang itu. Bung Karno ahli dalam apa? Dalam bidang apa? Kepahlawanan sebagai patriot, proklamator negara Indonesia. Itu keahlian beliau. Nah, itu patut dipertanyakan masalah terkait madhab yang dianut oleh Pondok Pesantren Al Zaitun oleh Syekh titik-titik Panji Gumilang seperti itu. Ini harus hati-hati sedulur-sedulur. Jangan sampai sedulur-sedulur memonokkan pondok pesantren kepada pondok pesantren yang seperti Al Zaitun ini. Ini akan menjadi kesesatan yang berkelanjutan. Dengan seiring berjalannya waktu, jika seandainya pondok pesantren Al Zaitun ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kesesatan akan semakin banyak. Ini yang akan menjadi lumbung kesesatan
di Indonesia. Ini yang harus diperhatikan sedulur-sedulur. Kemudian apalagi yang kelima, kesesatan yang terjadi di Pondok Al Zaitun ini dalam segi azan. Nah, dalam azan ini dianjurkan, dalam azan ini dengan suara yang merdu, yang indah, dan ada tata cara dalam azan itu sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan di sana. Nah, sedangkan di Al Zaitun ini adzan tidak diperkenankan untuk dipanjang-panjang. Semuanya harus mentobi'i. Seperti halnya nada Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Itu tidak diperkenan saudara-saudara. Tapi adzan itu harus dengan suara yang merdu. Contoh misalkan, walaupun saya bukan seorang ahli azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalkan seperti itu harus enak didengar. Walaupun barusan adzan saya tidak enak didengar, mohon maaf seperti itu. Itu contohnya. Karena dalam adzan itu salah satunya wayusanu, disunatkan dalam adzan itu apa? Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Nah, sedangkan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Zaitun ketika melantunkan azan itu tidak menghadap kiblat, tapi menghadap kepada jemaah sambil mengangkat tangan seakan-akan seperti berperang seperti itu. Padahal dalam kitab Fathul Mu'in Anatul Talibin dijelaskan ketika hendak memandangkan azan kita disunatkan untuk apa? Untuk mengangkat tangan kemudian disimpan di telinga. Nah, seperti ini. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alas shalah sambil menghadap ke arah sebelah kanan. Kemudian hayya 'alal falah kita lirikan ke arah sebelah kiri. Itu anjuran yang diterapkan dalam kitab Fathul Mu'in seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan apa yang diterapkan di Al Zaitun ini sangat bertentangan dari berbagai ilmu, baik ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, dan lain sebagainya. Dan ada pula hasil dari Pondok Pesantren Al Zaitun, saya melihat dari satu video tersebut, orang tersebut mengatakan bahwasannya beliau itu pondok pesantren di Al Zaitun selama 11 tahun. Tapi sangat disayangkan ketika ditanya hasil pondok pesantren di Al Zaitun 11 tahun, ketika ditanya fardu wudu, orang tersebut tidak mengetahui. Itu sangat disayangkan. Padahal dalam kitab dasar ibtidah di pondok pesantren sudah dijelaskan bahwasannya fardu wudu itu ada 6, dalam kitab Safinah sudah dijelaskan. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi alhasil ini menunjukkan bahwa memang pondok pesantren itu Al Zaitun ini tidak layak dan harus segera dibubarkan. Karena ini sangat bertentangan dengan aturan fikih, dengan aturan tauhid, dengan aturan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus diperhatikan sedulur-sedulur. Jangan sampai memondokkan pondok pesantren anak-anak ke pondok pesantren yang tidak kredibilitas dalam keilmuan. Standar keilmuannya tidak sesuai dengan ajaran guru-guru, tidak sampai kepada ila baginda Rasulullah SAW. Ini yang perlu dicatat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sedulur-sedulur. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Hatur nuhun. Allahumma fiq ila thariq. Wassalamu